Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan ini yang bertempatan di SDN 042 Kuala Tambak. Pikir pada Bapak Ibu dulu, karena Ibu tahu waktu dulu Ibu kan pakai CBSA ngajar, tapi Ibu tidak buku sampai habis ya. Cara belajar ganti-ganti dari tahun 93, ganti-ganti terus. Tapi ujungnya ini Ibu kembali lagi ke CBSA nampaknya sekarang. Ya Bapak juga kembali kita ke awal lagi. Tapi itu merubah paradigma berpikir kita seperti apa? Tapi sebenarnya ketika kita mengikuti urutan-urutan yang benar, itu kita setelah berpikir secara algoritma namanya ya, langkah-langkahnya, benar prosedurnya. 9 ditaruh di kantong, tangannya dicari 7. Ulangi, dia 9 kali, kantong tadi berapa kan 9. Sesudah 9 habiskan tangan yang 7. Oke, berarti itu kalau dalam bahasa matematisnya dikenal dengan counting out ya. Kalau bahasa Indonesia itu maju ya, counting out. Nah itu sebenarnya itu adalah level nomor 2. Kalau level berpikir anak, kalau nomor rendah itu hitung dulu 9, 9, lalu digabungkan hitung lagi. Itu level nomor 1 di bawah, paling bawah. Kalau anak kita masih berpikir itu sampai selesai kelas 1, berarti kita tidak membantu dia merubah cara berpikir. Lambat gitu. Kita harus mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi anak. Di mana kita salah kita dalam mengajar dia gitu. Mungkin medianya, tekniknya atau apa. Tapi yang nomor 2 itu yang tadi itu menghitung maju. Simpan dulu 9 yang besar disimpan ya, salah satu angkanya, lalu dihitungkan salah satu. Tapi itu nomor 2. Kira-kira yang paling tinggi levelnya kayak mana? Ada nggak kira-kira pikirkan? Itu masih pada level 2 ya. Kalau kita kan kalau dalam bahasa ini bilangnya learning by heart gitu. Belajar dengan hati, kalau menghafal 9 tambah 7 jadi ketemu jawabannya langsung, itu udah learning by heart. Udah lama prosesnya. Nah, kira-kira level nomor 3-nya siapa yang tahu kira-kira? Pasangannya kan 1. Nah, gitu ya. Jadi sisanya 6. Jadi 9 pasangan 1 dan 10, sisanya 6, jadi 16. Ah iya, itu udah pada level tinggi itu berpikir. Kalau ada anak yang sampai berpikir seperti itu sudah level tinggi. Gimana kita bisa memunculkan anak berpikir seperti itu dan anak lain juga berpikir sama. Jadi kita perlu di komposisi ini konsep itu. Tanpa adanya pemicu, itu anak-anak nggak akan sampai ke sana berpikirnya. Kalau kita biarkan aja jalan sendiri, nanti anakku bakal pintar juga sendirinya, tapi itu lama prosesnya. Makanya di negara lain itu kenapa cepat anak-anaknya berpikirnya lebih ini, karena dia memikirkan di mana supaya muncul keadaan seperti itu. Nah, salah satu saya muncul keadaan seperti itu adalah dengan mencari objek yang terstruktur. Saya kotak telur isi 10. Nah, itu ya. 10 pada isi 10, yang ini ada isi 9, yang ini ada isi 7. Oh iya. Tapi lain aja ini 1 ini ke sini. Jadi lengkap 10 di sini. Ini sisa 6. Jadi kita harus mikir juga pemicunya. Kami ingin bimbingan dari Bapak karena ini sangat gimana ya, mengasihkan ya kalau matematika ini. Pertanyaannya, kalau ada waktu Bapak lain kali kami bisa dibimbing kembali, itu aja pertanyaan. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, nama saya Rian Hidayat. Saat ini saya bertugas di salah satu universitas di Malaysia, itu disebut dengan Universiti Putra Malaysia. Jika Bapak Ibu yang berkenan, saya lampirkan di sini email, mungkin akan ada komunikasi seterusnya. Oke, saya bekerja di sini udah hampir di Malaysia saya sudah hampir lebih dari 10 tahun. S2 saya di sini dan juga S3 dan juga kebetulan dikasih rezeki untuk mengabdi di sini. Apa sih yang dikatakan dengan pemikiran komputasi? Yang pertama, kita melibatkan disebut dengan skill decomposition skills atau disebut dengan keterampilan dekomposisi. Oke. Kedua yaitu pattern, yaitu pengenalan pola, pola. Yang ketiga algorithm ataupun algoritma, kita berpikir komputasinya, perhitungannya atau perhitungan matematikanya atau working mathematically,
Yang terakhir yaitu abstraksi. Oke, abstraksi ini mungkin hanya istilah saja yang berbeda, tetapi dalam konteks matematika kita tidak akan asing bagaimana kita membawa sesuatu yang real ke dalam matematika. Oke, jadi Izin bertanya kepada Bapak Krian. Dalam pengajaran matematika di SD, Bapak biasanya kita sering menemukan kendala, contohnya banyak sekali guru SD yang belum menerapkan komputerisasi dalam pengajaran pada matematika. Menurut Bapak, bagaimana strategi atau metode yang tepat agar guru-guru yang di SD itu dapat menerapkan komputerisasi matematika pada pembelajaran matematika di SD? Terima kasih, Bapak. jika Ibu sebagai seorang guru nanti memahami apa itu pemikiran komputasi, bagaimana diterapkan, jadi kita bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, mungkin itu jawaban daripada saya, Ibu ya.